Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Syariah semester 3 kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Alur atau Siklus Akuntansi Syariah. Baik, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Devi Seviana dengan NPM 1903010021. Lutfita Dika Sabila dengan NPM 1903011076. Muhammad Abdul Rohim dengan NPM 1903011077. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur siklus akuntansi syariah. Yang pertama, pengertian siklus akuntansi syariah. Siklus akuntansi dalam bank syariah yaitu merupakan sama dengan siklus akuntansi konvensional pada umumnya, yaitu di mana dimulai dari identifikasi transaksi sehingga disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Ada beberapa siklus dalam akuntansi bank syariah, yaitu bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca lanjur, dan laporan keuangan. Dalam tahap proses penyusunan laporan keuangan ada beberapa sub-sub proses, antara lain analisis transaksi, membuat jurnal umum dan jurnal khusus, membuat buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, dan membuat jurnal penutup. Selanjutnya, jenis-jenis jurnal. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal general jurnal yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. Jurnal umum berfungsi untuk mencatat suatu transaksi yang dinyatakan dalam satuan debit dan kredit. Pada sistem akuntansi berbasis komputer, jurnal khusus dan buku besar membantu biasanya diwujudkan dalam bentuk modul-modul. Adapun cara untuk merancang ke jurnal umum, pada umumnya membuat jurnal umum terdiri atas 4 bagian. Yang pertama tanggal, yang kedua akun dan jumlah yang harus debit, yang ketiga akun dan jumlah yang harus kredit, dan yang keempat menjelaskan atau keterangan. Selanjutnya jurnal khusus. Pada umumnya jurnal khusus diperlukan jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksinya menjadi lebih banyak. Di dalam jurnal khusus terdapat alasan mengapa membutuhkan jurnal khusus, yaitu untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan menggolongkan ke transaksi yang dicatat. Lalu memungkinkan pekerjaan pencatat transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang dan lainnya. Jenis jurnal khusus dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini dibuat untuk melakukan penyesuaian semua perkiraan pendapatan dan biaya sehingga memperoleh kecocokan antara pendapat dan biaya penentu laba bersih pada periode berjalan. Jurnal penyesuaian memiliki fungsi antara lain untuk koreksi kesalahan, untuk pemindahan buku, untuk mencatat pos-pos akrual, untuk mencatat pos-pos deferral, untuk mencatat penyusutan, dan untuk mencatat susulan pembukuan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup yakni jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama satu periode. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik berbeda dengan jurnal penutup. Jurnal pembalik dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu jenis buku besar, yaitu buku yang mencatat semua rincian transaksi yang rekeningnya sama, di mana data bersumber dari data catatan jurnal akuntansi. Buku besar ini adalah dasar pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Di sini pun ada jenis-jenis buku besar dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu buku besar umum. Buku besar umum adalah buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Yang kedua, buku besar kreditor. Buku besar kreditor adalah salah satu buku besar pembantu untuk buku besar umum. Yang ketiga, buku besar debitur. Buku besar debitur adalah salah satu buku besar pembantu untuk buku besar umum. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis neraca saldo, yaitu daftar menunjukkan saldo kredit dari buku besar setiap aktiva, utang, ekualitas, pendapatan, dan beban atau daftar rekening buku besar dengan saldo debit dan kredit. Di sini pun ada fungsi dari neraca saldo, yaitu sebagai alat kontrol untuk mengecek kebenaran, ketelitian, pencatatan, dan pembuktian sehingga neraca saldo disebut dengan neraca percobaan.
Untuk materi yang terakhir, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya disajikan dengan tujuan yang sama dari suatu negara ke negara yang lain. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya, laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Baiklah, itu saja diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.